Agama bukan begitu kata orang tua kita. Bukan. Di agama tidak ada kebencian. Agama itu sangat toleran. Agama itu bisa mampu menghormati perbedaan. Ketika ada orang yang mengkotak-kotakan manusia berdasarkan agama, berdasarkan keyakinan, itu pasti bukan agama. Ada gak yang mengingatkan itu? Tidak ada yang mengingatkan kita. Justru yang ada adalah yang terus membohongi kita dan menyatakan itu loh agama. Ada sekelompok orang yang menebarkan kebencian atas nama agama, sekelompok orang menebarkan kebencian atas nama Tuhan, dan kita percaya itu sebagai agama. Sadari bahwa Anda bukan pikiran, sadari bahwa Anda bukan tubuh, sadari bahwa Anda bukan perasaan, sadari bahwa Anda adalah diri sejati Anda, yaitu kesadaran murni yang ada pada diri Anda, percikan cahaya Tuhan yang telah ditiupkan ke dalam diri Anda. Begitu menyadari itu, maka kita akan menemukan, kami yang akan melapangkan kesadaran kita. Oh, ternyata aku yang asli adalah dia juga. Aku yang asli adalah percikan cahaya yang sama pada setiap tubuh yang berbeda. Lalu kita bisa menyaksikan lagi percikan-percikan itu pada setiap tubuh. Dan kita tidak melihat tubuh sebagai tubuh. Kita melihat yang di balik tubuh, yang menghidupi tubuh. Dialah sang pemilik semesta. Makanya kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita saksikan cuma satu, Dia. Itulah perwujudan dari la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itulah tauhid. Ini surat yang sering dibaca oleh kita. Surat Nasrah ini hanya 8 ayat. Dan hari ini akan saya bukakan rahasianya. Oleh karena itu saya menyampaikan prolog yang mendukung tentang kajian surat Al-Nasrah ini. Ayat ini dibuka dengan suatu pertanyaan yang sangat indah. Alam nasrah laka sadraka. Kata kunci dari kalimat ini adalah sadra. Sadar, sadar. Sudur sering juga diartikan sebagai dada. Adakah di sini menyatakan kamu? Alam nasroh laka sadraka. Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaranmu? Itu terjemahannya. Siapa yang sedang diajak bicara oleh ayat ini? Yang sedang diajak bicara oleh ayat ini adalah mereka yang sudah lapang pengetahuannya. Yang sedang diajak untuk bicara oleh ayat ini mereka yang sudah lapang dadanya. Yang sedang diajak oleh ayat ini yang sudah luas kesadarannya. Yang sedang diajak oleh ayat ini mereka yang sudah menemukan diri sejatinya. Mereka yang masih mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Mereka yang masih mengidentifikasi dirinya sebagai tubuh. Mereka yang belum tahu diri sejati yang sebenarnya tidak diajak bicara oleh ayat ini. Sekali lagi ayat ini hanya ditujukan kepada mereka yang sudah sadar. Ayat ini tidak ada artinya bagi mereka yang belum sadar. Ayat ini tidak ditujukan untuk mereka yang masih punya penyakit kulit. Memandang agama cuma kulitnya saja. Memandang kehidupan cuma kulitnya saja. Memandang diri cuma kulitnya saja. Memandang setiap peristiwa dalam kehidupan cuma kulitnya saja. Ayat ini tidak ditujukan kepada mereka. Karena ayat ini tidak akan bisa menyentuh mereka. Ayat ini hanya bisa beresonansi kepada mereka yang sudah meniti ke dalam diri. Yang sudah menemukan kemuliaan di dalam dirinya. Yang sudah menemukan surga dan kerajaan Tuhan dalam dirinya. Yang belum sampai ke situ. Masih bermain di pantai kehidupan. Masih ditipu, disangka yang namanya barang berharga itu adalah cangkangnya kerang. Tapi dia belum menemukan mutiara dalam kehidupannya. Ayat ini tidak ditujukan buat mereka. Dan tidak ada artinya bagi mereka. Alam nasroh laka sadraka. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kata-kata yang dipakai di sini bukan aku. Tetapi kami. Kami itu banyak. Kami itu bukan satu. Jadi siapa sesungguhnya kami itu? Kami di sini adalah percikan-percikan cahaya Tuhan yang ada pada setiap diri. Kami di sini adalah jiwa-jiwa yang sama yang sedang berada di tubuh yang berbeda. Kami di sini adalah Tuhan yang satu yang disebut oleh banyak makhluk. Kami di sini adalah Tuhan yang sudah menyatu dalam diri-diri setiap individu yang menyadarinya.
bukan aku. Jadi kalau yang dipakai adalah kami, itu artinya aku yang ada pada diriku, aku yang ada pada dirimu, 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 dan aku yang lain, yang meliputi semua orang yang sudah menyadari kehadirannya. Itulah kami. Alam nasrah laka sadroka. Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaranmu? Jadi siapa yang melapangkan kesadaran kita ini siapa? Yang melapangkan kesadaran kita bukan sesuatu yang di luar diri kita, bukan entitas yang di luar diri kita. Yang melapangkan kesadaran kita adalah diri-diri yang ada di dalam diri kita. Aku yang ada pada setiap tubuh. Aku yang ada pada setiap jiwa. Karena dialah yang bisa melapangkan itu. Dia yang bertanggung jawab terhadap diri kita, yaitu aku sejati yang ada pada diri kita. Jadi kalau sang aku sejati yang ada pada diri kita itu masih mati, belum menemukan kesadarannya, kelapangan menjadi sangat jauh. Kesadaran menjadi sangat jauh. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan bagaimana cara menolong diri kita? Sadari bahwa Anda bukan pikiran. Sadari bahwa Anda bukan tubuh. Sadari bahwa Anda bukan perasaan. Sadari bahwa Anda adalah diri sejati Anda, yaitu kesadaran murni yang ada pada diri Anda. Percikan cahaya Tuhan yang telah ditiupkan ke dalam diri Anda. Begitu menyadari itu, maka kita akan menemukan, kami akan melapangkan kesadaran kita. Lihat orang-orang yang tidak sadar. Lihat mereka yang ditipu oleh kehidupan. Lihat. Saya pernah bercerita tentang 2 ekor monyet suami istri. Dikurung di taman safari. Ada kurungannya. Lalu supaya monyet itu betah, maka dibuatkanlah pohon-pohonan. Bukan pohon beneran, pohon-pohonan. Terbuat dari apa? Terbuat dari semen, terbuat dari besi, terbuat dari pasir. Karena banyak ahli-ahli seni yang bisa membuat itu. Lalu pohon-pohonan itu dijadikan sebagai sarana bermain oleh kedua monyet itu di dalam kandang yang sudah disiapkan, di penjaranya yang sudah disiapkan. Kedua monyet itu dulu tinggal di hutan, dan dia pasti mengenal dan tahu mana pohon yang asli. Dia tahu kalau pohon itu tidak menyakiti. Dia tahu kalau pohon itu tidak keras. Dia tahu kalau pohon itu tidak melukai. Dia tahu kalau pohon itu banyak daunnya. Dia tahu kalau pohon itu ada airnya. Dia tahu kalau pohon itu suatu saat akan berbuah. Dia tahu semuanya. Dan ketika dimasukkan ke kandang itu yang sudah disediakan pohon-pohon palsu, dia tahu kalau itu palsu karena pernah tahu yang aslinya. Tetapi bayangkan oleh kita anak-anak monyet yang dilahirkan di situ, yang tidak pernah tahu hutan yang asli, yang tidak pernah melihat pohon yang asli, dan dia mengira seakan-akan pohon-pohonan itu adalah pohon beneran. Dan dia kemana-mana akan menceritakan kalau pohon itu terbuat dari semen, pohon itu terbuat dari besi, pohon itu kaku. Bahkan mungkin suatu saat ketika dia sedang bercengkrama dengan pohon itu, ada besi yang keluar dari pohon itu, dan kemudian dia pegang dan menyakiti dia, dan dia akan mengatakan pada semua orang, aku telah disakiti oleh pohon. Dan dia tahunya pohon itu bisa menyakiti. Itulah anak-anak monyet yang lahir di kandang itu. Orang tua kita mungkin dulu tahu pohon yang asli. Orang tua kita tahu mungkin hutan yang asli. Tapi kita yang dilahirkan di kehidupan yang sekarang ini mungkin terjebak. Kita mengira, oh itu yang namanya agama. Oh itu yang namanya kitab suci. Oh itu yang namanya keyakinan. Dan kita semua tertipu. Dan kita mengira semua yang kita lihat di abad kelahiran kita itu sebagai sesuatu yang asli. Bayangkan kalau tidak ada yang menyadarkan kepada kita bahwa itu semuanya palsu. Agama bukan begitu kata orang tua kita. Bukan. Di agama tidak ada kebencian. Agama itu sangat toleran. Agama itu bisa mampu menghormati perbedaan. Ketika ada orang yang mengkotak-kotakan manusia berdasarkan agama, berdasarkan keyakinan, itu pasti bukan agama. Ada gak yang mengingatkan itu? Tidak ada yang mengingatkan kita. Justru yang ada adalah yang terus membohongi kita dan menyatakan itu loh agama. Ada sekelompok orang yang menebarkan kebencian atas nama agama, sekelompok orang menebarkan kebencian atas nama Tuhan, dan kita percaya itu sebagai agama. Dan kita tertipu, bukan? Jadi beruntung kalau ada Satria Piningit dari ketinggian datang ke semesta ini, diutus untuk menyelamatkan kita dan mengingatkan kepada kita, itu bukan yang asli loh. Bukan.
Dan kemudian kita dibimbing untuk menuju tempat asli kita. Meniti ke dalam diri. Baru kita terkaget-kaget. Oh, rupanya itu diriku yang sebenarnya. Baru sadar bahwa sesungguhnya diriku yang asli adalah ruhku yang ditiupkan Tuhan pada diri setiap individu. Oh, ternyata aku yang asli adalah dia juga. Aku yang asli adalah percikan cahaya yang sama pada setiap tubuh yang berbeda. Lalu kita bisa menyaksikan lagi percikan-percikan itu pada setiap tubuh. Dan kita tidak melihat tubuh sebagai tubuh. Kita melihat yang di balik tubuh, yang menghidupi tubuh. Dialah sang pemilik semesta. Makanya kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita saksikan cuma satu, Dia. Itulah perwujudan dari la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itulah tauhid. Sayang sekali banyak orang dengan kesombongannya baru membacakan la ilaha illallah setiap sholat 100 kali sudah merasa paling soleh. Padahal satu kalimat pun dia tidak merasakan kehadirannya. Itulah yang diramalkan oleh Syekh Abdul Qadir Zailani. Suatu saat agama akan hilang ketika banyak orang mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang justru tidak mengamalkan sesuatu yang dia tahu. Dan suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang yang tidak berusaha tahu padahal dia tidak tahu. Dan agama akan kehilangan eksistensinya ketika banyak orang yang menghalang-halangi orang lain yang tidak tahu untuk tahu. Sekarang ini aneh, semua distandarisasi. Quran yang dikirimkan oleh Tuhan yang tanpa batas malah dibatasi oleh pikiran manusia. Sekarang logikanya begini, bukankah Tuhan itu firman Allah? Bukankah Injil itu firman Allah? Bukankah Taurat itu firman Allah? Bukankah Zabur itu firman Allah? Kalau itu firman Allah, siapa Allah? Dia yang kecerdasannya tanpa batas. Berarti yang difirmankan di dalam kitab itu sesungguhnya pengertian-pengertian yang tanpa batas. Seperti mengupas kulit bawang. Satu kulit luar dibuka, dapat kulit yang dalam lagi. Dibuka lagi, dapat kulit yang dalam lagi. Dibuka lagi, dapat kulit yang dalam lagi. Terus dibuka. Yang terakhir apa? Yang terakhir tinggal kekosongan saja. Dan saat kita menemukan kekosongan, air mata kita mengalir. Bukankah itu ketika ibu-ibu mengupas bawang? Pasti keluar air mata, bukan? Ya, kenapa? Ya pedih. Tapi secara spiritual ketika kita bisa mengupas lapisan luar, yang terakhir adalah hanya kekosongan. Tidak ada lapisan lagi. Di kekosongan itu kita akan menemukan Dia yang sesungguhnya. Yang ada cuma hangat-hangat air mata kita. Itulah kitab suci. Jadi dalam sekali. Sesuatu yang dikirim oleh yang tanpa batas, pasti isinya tanpa batas. Jadi tidak boleh ada batasan-batasan. Ayat ini pengertiannya begini, selain itu salah. Nggak boleh. Ayat ini maksudnya begini, selain itu salah. Belajar Quran harus mengikuti tafsir. Tafsir itu buatan seseorang, bukan buatan Tuhan. Seseorang pasti terbatas. Dia menafsirkan setiap ayat berdasarkan pemahamannya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kesadarannya. Jadi ketika kita melampaui semua yang sudah ditulis oleh banyak orang, kenapa menjadi salah? Bahkan itu pun bukan suatu titik. Karena di balik semua itu ada kulit-kulit lain yang harus kita kupas. Jadi tidak boleh ada pembatasan tentang itu. Karena Dia tanpa batas. Begitu dibatasi, semua menjadi terbatas. Menjelang tahun baru ini, banyak sekali yang membuat resolusi. Resolusi itu biasanya resolusi. Re itu biasanya kembali. Jadi solusi itu kan sebetulnya adalah pemecahan masalah. Kembali merancang sesuatu, membuat janji-janji baru untuk dilakukan di tahun 2022. Nanti tahun 2022 saya akan bikin ini. Tahun 2022 saya akan begini dan begitu. Terus membuat target-target dan pencapaian-pencapaian. Apa yang terjadi? Saya kasih tahu. Semakin banyak kita menuliskan rencana tentang 2022, semakin mudah kita akan kecewa. Hidup yang sebenarnya bukan seperti itu. Spontanitas alami itulah hidup. Jadi sudah saja, ya sudah saja. Hari ini jalani dengan sepenuhnya. Hari ini jalani dengan totalitas. Karena apa? Totalitas hari ini akan menghasilkan totalitas baru hari esok. Itu saja. Hidup itu cuma sehari-sehari kok, tidak setahun-setahun. Jalani saja hari ini dengan penuh sukacita. Besok pasti penuh sukacita. Lusa pasti penuh sukacita. Itulah cara menjalani hidup. Jadi tidak usah terlalu banyak bikin rencana. 2022 mau bikin ini, bikin itu, malah tidak tercapai. Dan semua rencana-rencana itu semua juga akan menghancurkan kita. Bahkan yang paling luar biasa adalah menghancurkan keinginan Tuhan untuk kita. Siapa tahu rencana Tuhan lebih hebat daripada rencana kita, bukan? Sudah saja, jalani aja hidup itu sehari-sehari.
Makanya kalau saya mengajarkan, sudah nggak usah mikirkan 40 hari, 360 hari, hidup itu sehari-sehari aja. Coba ketika bangun tidur, sederhana saja. Saat bangun tidur, yang pertama yang harus kita sapa siapa? Ya Allah. Sapa napas kita, sapa jantung kita, sapa Allah yang berada dalam diri kita. Makanya saat bangun tidur, lakukan dulu sapaan itu. Undang dia, tatap dia, hadir kok. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia bisa dilihat kapan saja bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya bangun tidur, yang pertama kali kita temui dia, sang pemilik kehidupan ini. Setelah bertemu dengan dia, setelah kita jumpa dengan dia, berikutnya apa? Bicaralah pada dia. Kalimatnya sederhana saja. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan hari ini kepada aku. Izinkan hari ini saja Tuhan, jangan ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Itu saja permintaanku Tuhan. Sederhana aja. Dan camkan kata-kata itu. Dan jalani hidup sehari. Sehari itu saja. Camkan kata-kata itu. Tidak usah 3 hari, nggak usah 4 hari. Camkan kata-kata itu. Jangan ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan aku. Jadikan aku sumber keindahan Tuhan. Jadikan aku sumber cinta Tuhan. Jadikan aku sumber sukacita Tuhan. Sudah 1 hari itu saja. Dan saat mau memejamkan mata malam hari, temui lagi dia. Temui lagi dia. Gampang kok menemuinya. Lebih gampang menemui Allah daripada menemui Pak RT. Allah ada dalam diri kita. Bagaimana tidak bisa ditemui? Pak RT sedang di mana? Belum tentu ada di rumahnya. Malam itu mau ketemu Pak RT belum tentu semudah itu. Tapi bertemu dengan Tuhan setiap saat kita bisa. Yang tahu ilmu, yang tahu caranya. Sebelum tidur temui lagi dia. Katakan pada dia, terima kasih Tuhan. Hadiah kehidupan hari ini begitu luar biasa. Dan aku pasrahkan kepadamu. Silahkan terserah penilaianmu. Apakah hari ini hidupku sudah membuat kau tersenyum atau tidak? Inilah yang bisa aku lakukan Tuhan. Ini yang bisa aku lakukan. Udah tidur. Sederhana. Sehari-sehari aja hidup itu. Gak usah banyak-banyak. Para sahabat. Alam nasroh laka sadroka. Bukankah kami telah meninggikan kesadaranmu? Bukankah kami telah membukakan kesadaranmu? Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Jadi, kapan kesadaran kita menjadi lapang? Tepat saat kita bisa merasakan kehadiran Dia yang Maha Sadar setiap saat. Lihat orang yang sadar. Tidak tertipu. Tahun baru, orang bikin rencana macam-macam. Malam tahun baru, bikin perayaan macam-macam. Dan sekarang ini hampir semua orang seperti itu. Seakan-akan pergantian tahun itu sesuatu yang luar biasa. Padahal pergantian tahun dengan pergantian malam nanti sama nggak? Sama aja. Yang menciptakan detik itu kita. Yang menciptakan menit itu kita. Yang menciptakan jam itu kita. Dan semua kesepakatan kok. Makanya ada yang namanya standar waktu. Ada yang namanya standar masa. Ada yang namanya standar panjang. Kita bersepakat saja. Dulu orang-orang berkumpul di sebuah tempat, menyepakati 1 meter itu panjangnya mau segimana, disepakati. Supaya 1 meter di Amerika, 1 meter di Arab, 1 meter di Afrika, 1 meter di Australia, 1 meter di Bandung, sarua. Itu kesepakatan kok. Tuhan sendiri tidak pernah ikut campur dengan 1 meter itu panjangnya berapa. Terserah urusan kamu, kata Tuhan. 1 kilo itu mau segede apa? Supaya beli ayam 1 kilo di Amerika dengan beli ayam 1 kilo di Arab sama. Itu kesepakatan. 1 detik itu mau panjangnya berapa lama? Itu juga kesepakatan. Apa Tuhan pernah menciptakan 1 detik? Tidak. 1 menit? Tidak. Tuhan hanya menciptakan waktu yang terus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Hanya itu saja yang dibuat Tuhan. Apakah umur bumi ini 2022 tahun? Kok ada tahun baru? Yang baru itu cuma kalendernya. Tidak ada tahun baru. Yang ada itu waktu terus berjalan. Bahkan sekarang saat sedang saya bicara, waktu tidak bisa dihentikan. Yang mana yang baru? Itu nama yang kita berikan saja. Yang ada waktu terus berjalan. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, bukan tahun 2022 mau bikin apa? Pertanyaannya, setiap detik waktu kita berlalu, kita sudah membuat apa? Itu aja.
Semua orang bisa beli jam tangan mahal, tetapi tidak semua orang bisa membeli waktu. Tidak ada yang bisa membeli waktu. Karena waktu tidak bisa dibeli. Waktu itu tidak bisa dibeli. Sedemikian mahalnya. Tidak ada. 1 jam sekian harganya, tidak ada. Gak bisa dibeli. Jadi waktu itu siapa sebetulnya? Waktu itu ya dia juga. Ruang itu siapa? Ruang ya dia juga. Ruang dan waktu iya dia juga. Sebetulnya bagi yang sadar. Sekarang tinggal bagaimana kita merasakan kehadirannya setiap saat. Itu saja sebetulnya. Apa tidak boleh saya berniat tahun 2022 ingin berubah? Apa tidak boleh kalau saya ingin 2022 melanjutkan praktek yang lebih baik? Apa tidak boleh tahun 2022 saya punya keinginan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan? Apa tidak boleh tahun 2022 saya punya tujuan yang akan dicapai? Apa tidak boleh? Boleh, silakan. Bikin tujuan 2022. Dan begitu kita selesai bikin tujuan, maka kita dituntut keras untuk mencapainya, bukan? Bukankah itu penderitaan? Sesaat setelah kita merumuskan tujuan, maka kita pun akan membuat rumusan bagaimana untuk mencapainya. Betul? Terus aja hidup di masa depan dan melupakan saat ini. Apakah tidak boleh membuat daftar rencana dan aksi yang harus dijalankan? Boleh, silakan aja dicoba. Dan kalau itu tidak tercapai, yang terjadi kita akan mengalami yang namanya kekecewaan, bukan? Siapa pembuat kecewa itu? Siapa yang menciptakan kecewa itu? Ya kita sendiri yang bikin rencana, betul. Makanya udahlah, hidup itu sehari-hari saja. Sehari-hari saja. Pernah saya menyampaikan kepada para sahabat tentang 7 jalan, dan dianggap oleh para spiritualis sebagai 7 jalan baru. 7 jalan. Kenapa 7? Sebetulnya bisa 10, bisa 12. Tapi 7 aja dulu. Saya kasih tahu. Ada nggak orang yang punya prinsip begini? Sekarang saya sudah punya segalanya. Uang punya, harta punya, rumah punya, sawah punya, ladang punya. Sudah punya segalanya. Terus dia pikir, ya sudah, apa yang saya punya, saya akan pertahankan. Supaya tetap ada di tangan saya. Ada nggak orang yang punya prinsip begitu? Pertanyaan berikutnya, bisa jadi orangnya kalian. Betul? Oke. Pernah nggak kita mempertahankan sesuatu agar tetap di tangan kita? Pernah? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya ternyata yang dipertahankan itu tidak bisa dipertahankan. Akhirnya habis juga. Punya uang 100 juta. Kan pasti tiap hari belanja toh? Betul nggak? Iya. Namanya kebutuhan tidak bisa dihentikan. Oh hari ini harus beli beras, harus beli minyak, harus beli gula. Oh sabun habis, oh listrik belum dibayar, oh telepon habis, oh pulsa habis, kuota habis. Terus pertahankan 100 juta, habis? Itulah kebodohan. Itu jalan lama yang sudah membuat kita menderita sebetulnya. Tetapi tidak sedikit orang yang masih ingin berada di jalan lama itu. Kenapa tidak mencoba jalan baru? Ternyata bahagia itu bukan memiliki yang kita ingin, tapi bahagia itu menginginkan terhadap apa yang kita miliki. Saya punya uang 100 juta, bagaimana caranya supaya 100 juta membahagiakan saya, juga membahagiakan banyak orang? Gimana caranya? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Dan lihat orang yang berbagi, lihat mereka yang berbagi, wajahnya cerah, penuh kebahagiaan, karena bahagia itu pada dasarnya adalah membagikan yang dia miliki, bukan memilikinya. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang berbagi bangkrut. Dan tidak ada orang yang berbagi berkurang hartanya. Dan sebaliknya orang-orang yang mempertahankan yang dia punya, suatu saat dia akan mengalami kebangkrutan. Hidupnya semakin sempit. Ini saya menawarkan sebuah jalan baru. Mau nggak kita coba jalan baru ini? Mempertahankan yang dimiliki membuat kita semakin sempit. Dan jelas tidak bahagia. Ada yang menulis tadi pagi di WA grup kita. Ternyata penderitaan itu berasal dari keinginan agar orang lain membahagiakan kita. Sedangkan kebahagiaan berasal dari keinginan kita ingin membahagiakan orang lain. Apa yang terjadi selama ini? Kita selalu menuntut orang lain membahagiakan kita. Dan saat orang lain tidak membahagiakan kita, kita kecewa. Bukankah pencipta penderitaan adalah kita sendiri? Karena kita menuntut orang lain seperti yang kita mau. Kenapa tidak dibuka jalan baru? Saya tidak mau menuntut orang lain membahagiakan saya, tapi saya akan menuntut diri saya agar saya membahagiakan orang lain. Sudah pasti orang lain membahagiakan kita. Itu jalan yang cerdas.
Dan saya tawarkan jalan cerdas ini pada banyak orang, sedikit yang mau mengikuti jalan ini. Sedikit, tidak banyak. Dan saya datang ke sini ingin mengajak para pemberani saja yang mau mencoba. Berani apa tidak? Yang penakut jangan. Ya. Yang kalau memberi pada orang lain harus membalas kebaikan saya, jangan, itu penakut. Jangan. Kalau saya mengeluarkan uang 100.000, maka Allah akan lipatkan 700 kali sesuai dengan ayat Quran. Jangan, ayat itu tidak berlaku di sini. Mereka yang masih transaksi kepada Allah, banyak kan? Banyak. Ujungnya apa? Dahsyatnya sedekah. Ujungnya bangkrut semua. Begitu kita sedekah, tidak sesuai dengan kata sedekah, itu kan dari sidik. Sidik itu artinya benar. Tindakannya tidak benar. Sudah ada muatan, ada niat yang tidak benar. Bangkrut deh. Saya akan keluarkan 100.000 supaya oleh Allah dikalikan 700 kali. Jadi uang saja jadi 700 kali 100.000. Bangkrut deh. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik itu harus seperti aku berbuat baik kepada kamu. Aku tidak pernah menghitung apa yang harus kamu berikan kepada aku. Cobalah kamu belajar untuk berbuat baik seperti aku berbuat baik kepada kamu. Itu yang disebutnya tahaluk bi ahlakillah. Makanya Allah di Quran menamakan dirinya, mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu lihat. Satu, matahari itu pagi-pagi tidak pernah terlambat untuk bangun pagi. Bahkan matahari itu tidak pernah menunggu kalian bangun untuk menyinari. Kalian mau bangun atau tidak bangun, dia tetap saja bangun pagi. Pada waktunya dia tetap saja bersinar. Dan ketika dia bersinar, dia pun tidak peduli. Saya akan menyinari yang memuja saja aja, kata matahari. Yang masih tidur tidak akan aku sinari. Dia tidak disinari bukan karena matahari tidak mau menyinari dia. Dia bersembunyi di tempat tidurnya. Maka tidak kebagian matahari. Matahari tidak pernah tidak membagikan sinarnya pada semuanya. Matahari tidak pernah pelik kasih. Dan dia membagikan sinarnya, cukup membagikan saja. Tidak pernah berpikir apa yang kita bisa berikan buat matahari. Betul? Betul apa tidak? Makanya aneh sekali. Sholat tahajud supaya dapat pahala. Sholat duha supaya dapat pahala. Lagian ada lagi yang bagi-bagi pahala di mana-mana ya. Baca Quran 1 huruf dapat pahala. Udah gitu gak ngerti lagi yang dibaca. Pahala itu bukan nanti di akhirat. Kalau kalian baca Quran hari ini ngerti yang dibaca, pahalanya sekarang diberikan. Apa? Pengertian yang kalian dapat dari yang kalian baca. Itu pahala. Pahala itu ganjaran, dan ganjaran itu tidak pernah ditunda. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap aku datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Setiap aku diutus ke semesta berarti aku harus menjadi kepanjangan tangan Allah. Tugasku di semesta adalah menyampaikan cinta kasih Allah kepada mereka yang butuh pertolongan. Itulah tugasku di semesta. Bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, gak dilanjutkan, gak 30 juz, tidak one day one juz, satu saja yang dibaca, tapi menjelma dalam diri. Aku adalah kepanjangan tangan Allah. Aku datang ke dunia untuk menolong orang-orang yang butuh pertolonganku. Cuma bismillah yang dia baca. Karena dia sadar dengan kalimat bismillah atas nama Allah. Kemana-mana menampaikan cinta kasih Allah. Bagus gak orang kayak gitu? Bagus gak? Coba bandingkan dengan orang yang baca one day one juz. Bismillahirrahmanirrahim aja gak ngerti. Lalu dia berhayal dapat pahala di akhirat. Boro-boro di akhirat. Sekarang aja dia gak dapat apa-apa. Betul gak? Iya. Bagaimana Anda bisa menolong orang kalau Anda tidak kuat? Bagaimana Anda bisa membantu orang kalau Anda lemah? Bagaimana Anda bisa mencahayakan orang kalau Anda kegelapan? Bagaimana Anda bisa membangunkan orang kalau Anda masih tidur? Bagaimana Anda bisa mengingatkan orang yang lupa kalau Anda pun masih mabuk? Bagaimana Anda bisa mengantarkan orang lain untuk berani kalau Anda pun masih penakut? Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian karena Anda tidak tahu jati diri Anda yang sebenarnya. Hidup macam apa yang seperti itu? Hanya menunggu waktu untuk mati, tidak ada artinya. Itulah kita pentingnya mengalami hari kelahiran yang kedua. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan nanti setelah kiamat. Hari kebangkitan itu sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Ayo bangkit. Bangkit dari ketidaksadaran. Jadilah orang-orang yang sadar. Satu jalan udah saya buka. Coba, satu jalan ini kalau kita terapkan dalam hidup, luar biasa. Apa jalan pertama ini? Biasanya kita mempertahankan yang kita miliki. Mulai sekarang, bagikan yang kita miliki. Lihat jalan baru ini ketika dijalani, lihat jalan baru ini ketika dijalani, apa yang terjadi? Ini jalan yang sangat dahsyat. Itu cocok dengan ayat yang tadi. Alam nasroh laka sodroka. Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu?
Nih, saya buka kesadarannya. Sekarang saya tanya, tahu kalau Allah Maha Kaya? Tahu? Tahu kalau Allah kekayaannya tanpa batas? Tahu? Allah yang Maha Kaya tahu nggak kalau Dia bersama kita? Tahu? Allah yang Maha Kaya tidak pernah meninggalkan kita? Tahu? Tahu? Tetapi saat kita mau berbagi, ada perasaan dalam diri kita, kalau saya bagikan gimana? Nanti saya kekurangan dong. Kalau saya bagikan gimana? Gak cukup dong buat saya. Berlawanan? Berlawanan? Jadi keyakinan yang semacam itu yang ada di mulut kita mengatakan tadi, saya tahu Allah Maha Kaya, saya tahu Allah yang Maha Kaya bersama saya tahu Allah Maha Kaya meliputi saya. Tetapi giliran berbuat berbeda dengan keyakinan. Sebenarnya kalian itu tidak berkeyakinan apa-apa. Itu keyakinan yang bohong. Gak ada artinya. Kenapa bilang Allah Maha Kaya, tetapi kekayaan Allah dibatasi oleh pikiran kita? Betul? Makanya betul kata Sujiwo Tejo. Menghina Tuhan itu gak usah menginjak-injak kitab sucinya. Ragu saja akan hari esok, Anda sudah menghina Tuhan. Jadi buat apa kalian baca Asmaul Husna yang 99 itu setiap pengajian? Buat apa? Makanya di pengajian ini gak ada baca Asmaul Husna 99. Gak ada. Gak ada. Buat apa dibaca? Amalkan saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mulk. Praktekkan dalam hidup. Itu benar tuh Asmaul Husna. Buat apa dihafal 99? Tidak ada tes kok di akhirat hafalan Asmaul Husna. As-Sobur buat apa dihafalkan? Praktekkan jadi orang sabar. Al-Wasi buat apa dihafal? Praktekkan jadi orang yang luas. Al-Latif praktekkan jadilah orang yang lembut. Buat apa baca Al-Latif setiap saat tapi masih keras kepala, masih kasar kata-katanya pada orang lain? Buat apa? Ini baru satu ayat yang pertama. Yang kedua, jalan baru yang kedua. Sering mengeluh kalau orang lain membenci kita. Sering mengeluh kalau orang lain tidak sayang sama kita. Sering mengeluh kalau pasangan hidup tidak peduli pada kita. Sering? Terus aja keluhkan. Terus aja keluhkan. Dagangkan semuanya. Semua yang kalian keluhkan akan datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena kalian memaksakan cinta. Memaksa orang lain untuk mencintai kamu. Kenapa tidak dirubah jalan baru? Mulai sekarang, aku berhenti memaksakan cinta orang lain kepadaku. Tapi aku akan mulai mengungkapkan cintaku pada setiap orang. Lihat orang-orang yang ingin diberi aja hidupnya. Lihat yang tangannya di bawah. Nggak pernah naik ekonominya, gitu-gitu aja. Dan lihat orang-orang yang tangannya di atas. Bukan sekedar bahagia dan mulia. Rezekinya tanpa batas. Lihat orang-orang yang tidak memantaskan dirinya. Dia cuma memantaskan dirinya sebagai orang yang ingin diberi. Tiap tahun selalu ingin diberi. Tapi lihat orang-orang yang memantaskan dirinya sebagai orang yang memberi. Lihat. Rezekinya luar biasa. Kehidupannya luar biasa. Kalau hanya untuk beli beras 1 kilo aja sudah sulit. Ya sudah. Karena Tuhan yang maha luas itu dibatasi oleh pikiranmu. Mau ngasih makan tetangga aja mikir. Mau kedatangan tamu aja mikir. Mau kedatangan sobat aja mikir. Cari-cari alasan supaya dia tidak datang ke rumah kita. Kenapa? Takut nyuguhan. Ada nggak orang yang macam gitu? Ngajinya setiap malam Jumat, yasinan nggak berhenti. Pagi-pagi Quran surat Al-Kahfi. Menjelang sore bacanya Quran surat Al-Waqi'ah. Tapi tengah hati, hidupnya kayak apa? Sempit pikirannya. Sampai duit pun ditaruh di bawah bantal. Takut dicuri, takut ditipu. Ya udah, ntar dicuri beneran, ditipu beneran. Semua yang dia kumpulkan hanya habis untuk ditinggalkan. Betul? Ini para sahabat. Saya ajak semuanya, cobalah mulai dari sekarang. Saya tanya dulu, nanya dulu. Ada nggak orang yang benci sama kita? Ada? Banyak apa sedikit? Banyak. Pernah ditelusuri nggak? Kenapa orang benci kita? Pernah ditelusuri nggak? Itu nggak pernah ditelusuri. Jangan-jangan sumber kebencian mereka kepada kita sebetulnya adalah kita sendiri. Karena kita nggak pernah mengungkapkan cinta, tidak peduli pada mereka, tidak perhatian pada mereka. Jangan-jangan itu yang membuat mereka benci kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan, rumah ahli surga itu sekarang saja dirindukan kok oleh semua orang untuk didatangi. Jadi kalian jangan sok-sokan ngahulu ahli surga. Sekarang tinggal tanya aja, kenapa ya kok sobat-sobat saya nggak mau datang ke rumah saya? Saudara-saudara saya pun nggak ada yang mau datang ke rumah saya. Pernah nanya gitu nggak?
Coba, ketika saudara tidak datang ke rumah kita, sepi kan rumah kita? Betul nggak? Ini ada orang yang senang tidak didatangi oleh keluarga. Alhamdulillah sekarang. Karena saya pasang bibir kayak bemo, keluarga saya nggak pernah datang lagi ke sini. Apakah bahagia seperti itu? Saya kira dia menderita. Ini saya mau ajak mengamalkan surat An-Nasr. Ayo kita buka sekarang keterbatasan Tuhan. Oke? Mulai sekarang berhenti memaksakan cinta. Belajar mengungkapkan cinta. Coba mulai peduli. Piraku kalau kita peduli pada orang-orang menyakiti kita. Piraku kalau kita peduli pada orang-orang nyakitin kita. Nggak mungkin deh. Hadiah cinta itu cuma satu. Cinta itu sendiri. Alam itu tidak pernah salah ya. Tidak pernah. Tidak mungkin ya. Cinta dibalas dengan kebencian itu sedikit. Kasusnya sangat sedikit. Cinta selalu dibalas dengan cinta. Sekalipun dibalas dengan kebencian. Sebenarnya itu cinta juga. Iya, karena lewat kebencian kita dididik untuk menjadi lebih mencintai, bukan? Karena kalau kita mencintai orang yang cinta kepada kita, cinta kita nggak naik. Tetapi kita dituntut untuk mencintai orang yang benci kepada kita, cinta kita jadi naik kelas. Sebenarnya cinta juga kebencian itu, kalau bisa mengolahnya. Makanya energi di semesta ini tidak ada negatif, tidak ada positif. Semua energi itu sebenarnya netral, tergantung kita menggunakannya. Nah ini harus belajar lagi nih, belajar lagi. Ya, makanya kalau belajar agama cuman belajar baca aja, udah habis umur tuh. Ya. Ada yang mengeluh kepada saya. Ini besok ya, mau diajak datang ke rumah. Dia punya orang tua, rajin sekali ibadah. Baca Quran tidak pernah berhenti, tapi tengarti yang dibaca. Begitu menjelang tua, dia pikun. Mulai bertanya, kenapa ya kok orang tua saya rajin tahajudnya, rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, ya baca Quran yang Arabnya. Tapi menjelang tuanya bingung jalan pulangnya. Banyak yang kayak gitu kira-kira? Banyak. Banyak. Mengharapkan pahala di akhirat nanti, di dunia aja udah nggak kelihatan pahalanya kayak apa. Itu semua ilusi pikiran. Jadi yang namanya pahala itu bahasa Arab, itu dari kata ajrun. Ajrun itu adalah zat, sesuatu yang nyata. Nyata sekarang. Coba, berbuat baik pada orang lain, bahagia nggak di dalam? Tuh ganjaran, taita pahala tuh. Karasa ke orang ayeuna di dunia. Ada orang yang butuh pertolongan, kita tolong. Bahagia nggak di dalam? Taita pahala. Karasa, kapipit, ayeuna ke orang. Dia dosa menunggu nanti. Ada orang minta pertolongan, kemudian kita caci maki. Ada nggak ganjaran dari dalam? Ada. Rasa menyesal, betul nggak? Ya, rasa menyesal, rasa berdosa. Pahala bukan itu? Pahala juga itu, pahala keburukan. Ya, makanya belajar agama itu coba mulai yang nyata deh. Jangan yang hayalan terus. Ya, masa nggak capek belajar yang menghayal? Baik, kita teruskan dulu. Jadi jalan yang pertama apa? Berhenti mempertahankan yang dimiliki. Coba mulai berbagi. Latihan dulu dikit-dikit, nggak usah tiba-tiba jadi dermawan beneran. Ya udahlah, jadi dermawan yang kecil-kecilan dulu. Dan itu harus dilatih. Harus dilatih. Perhatikan ya, begitu kita punya niat untuk berbagi, hati-hati. Ketika lama melakukannya, sudah direcokin tuh. Yang pertama yang merecokin kita itu adalah ego kita. Yang kedua yang merecokin kita adalah keserakahan kita. Yang ketiga yang merecokin kita adalah rasa takut kekurangan. Dan yang keempat yang merecokin kita adalah takut kehilangan. Ayo, percaya atau tidak? Jadi gini, niat mau memberi sesuatu pada orang. Dilambatin dikit aja. Dilambatin dikit. Ah, besok aja. Nah, udah mulai menunda tuh. Nah, perhatikan. Dari sekarang sampai besok itu, yang empat itu datang tuh. Yang pertama, ego. Ego itu pikiran. Kata pikiran, enak aja. Nyari aja setengah mati. Mendingan dipakai saya. Udah deh. Cukup? Gak cukup. Datang yang kedua apa? Keserakahan. Rasa memiliki ingin lebih dari yang ada. Muncul itu? Ayo praktekan. Ini saya bicara pengalaman. Berikutnya yang datang lagi apa? Takut kekurangan. Kalau saya berikan ini gimana saya ya? Mulai itu datang. Dan yang luar biasa itu adalah takut kehilangan yang kita miliki. 4 itu cukup nggak untuk menghentikan niat tadi? Cukup? Akhirnya besok jadi memberi. Jadi, atuh. Jadi. Nah, saya kasih tahu.
Sudah ada niat baik, mau berbagi, mulai direcokin yang 4 tadi. Saya kasih tahu ilmunya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik lagi nafas dalam-dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik lagi nafas dalam-dalam. Sambil meminta, aku hadirkan energi ilahi tanpa batas ke dalam diriku. Respon kita akan berubah. Perhatikan saya. Respon kita akan berubah. Timbul satu kesadaran. Timbul satu. Entah apa kesadaran itu. Yang jelas kesadaran itu respon yang berubah dari yang 4 tadi. Kita mulai memiliki kekuatan untuk memberi lagi. Dan buru-buru lakukan. Dan ditunda lagi. Itu. Ya. Udah niat mau ngasih 400. Diutil 50. Kagok atuh. Diutil lagi 50. Untung nama 50. Itu, karena yang 4 mulai ngerecokin itu. Sok, kalau nggak percaya sama saya. Benar gak yang 4 itu datang? Satu apa? Ego. Ego itu diri palsu. Si pikiran mulai terjebak benar salah. Pikiran mulai sibuk dengan baik buruk. Udah mulai. Yang kedua yang akan datang adalah keserakahan. Ingin memiliki lebih. Dan yang ketiga adalah takut kekurangan. Ayo. Buktikan. Dan yang keempat lebih dalam lagi adalah takut kehilangan. Sudah terjadi? Terjadi. Gimana caranya? Cara melatihnya? Sederhana. Supaya mendapatkan kelapangan tadi itu gak cukup sebetulnya. Gak cukup ayat tadi cuman alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah memberikan kelapangan padamu? Ayat itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup menyadarkan kalian kalau saya gak buka rahasianya. Coba kalau saya bacakan tadi, bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Apa yang didapat dari kajian kita hari ini? Apa? Gak dapat. Paling juga nanti sholat, oh tadi dibaca alam nasroh. Nanti kalau sholat saya mau baca alam nasroh aja. Dibaca lagi, alam nasroh laka sadrak. Gak ada energinya. Tapi begitu kita sadar bahwa sesungguhnya setiap kita memberi, sesungguhnya itu adalah pemberiannya. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Sadar bahwa setiap pemberian membahagiakan yang diberi dan membahagiakan kita. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi itu tanda bahwa kita yakin Allah Maha Kaya tanpa harus bertransaksi dengan beliau. Coba, lapang nggak? Lapang nggak? Habis sholat tuh lapang. Gimana? Ada yang nanya sama saya. Kalau saya baca alam nasrohnya 1 ayat saja, cukup 1 ayat. Jika perlu ulang 100 kali. Boleh nggak? Boleh. Karena di dalam sholat kan yang dianjurkan, yang penting baca surat. Setelah Al-Fatihah itu juga sunnah. Gimana kalau saya baca setelah Al-Fatihah alam nasroh cuman ayat pertama? Boleh. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Cerita. Nangis ketika sholat. Kalimat pertama mungkin belum menghunjam. Kalimat kedua tambah menghunjam. Kalimat ketiga tambah menghunjam. Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaranmu? Kok kamu gak sadar-sadar sih? Bukankah aku yang ada dalam dirimu adalah sumber kesadaranmu? Tapi kenapa kamu gak sadar? Bukankah aku yang ada pada dirimu adalah kesadaran murni yang aku tiupkan ke dalam dirimu? Kok kamu gak sadar? Boleh baca 1000 kali? Boleh. Coba aja. Kalau ada yang bilang, wah itu bid'ah, gak ngerti. Gak ngerti. Daripada tuntas gak dapat apa-apa. Betul? 1, untuk melapangkan kesadaran itu apa tadi? Berbagi. 2, mengungkapkan cinta. Latihannya apa? Latihannya sederhana. Latihan menyayangi. Latihan menghargai. Latihan, menyayangi terus latihan. Harus latihan. Yang kedua latihannya apa? Tadi menyayangi, menghargai. Belajar coba, belajar. Yang kedua latihannya apa? Coba belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain sebelum mereka meminta. Belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain sebelum mereka meminta. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, nggak usah mereka minta makan. Antisipasi oleh kita. Kayaknya nih jam segini dia belum sarapan tuh dari rumahnya karena kepagian. Antisipasi coba kebutuhannya. Tapi itu harus terus menerus dilatih. Jadi ada juga saya datang ke rumah kalian, salah satu bukan kalian ya. Itu dari pagi ngobrol sampai malam. Air pun nggak keluar itu. Disuguhi obrolan aja terus. Coba belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain tanpa mereka meminta. Jadi kalau orang itu mau pulang jangan ditanya, gak ada ongkos tuh, jangan.
Rek mere we. Dan nanti kalau ditanya punya ongkos apa tidak, jangan-jangan dia cuman sebetulnya nggak punya ongkos, cuman nggak enak mau ngomong nggak punya. Bisa jadi ada orang begitu. Nanti nyesel loh ketika kita ketemu di jalan, kita naik mobil, dia lagi jalan, aduh tadi kenapa ditanya. Begitu dia lagi jalan, udah jauh, kita turun dari rumah pakai mobil, duh dia baru sampai sini, ternyata nggak punya ongkos. Nyesel nggak pasti? Itu akan disiksa perasaan kita dari dalam. Aduh, nah ditanya. Kan ada orang yang berperasaan seperti itu. Di bumi gak ada beas ente, jangan. Rek mere beas mah mere we. Ngerti gak? Jadi kalau mau ngasih mobil sama saya nggak usah tanya. Kalian mau ngasih mobil aja nanya dulu sama saya. Mobil ayah guru apa ya? Nggak usah. Kalau mau nanya yang belum punya merek apa? Boleh. Jadi kalau mau ngasih jangan pakai nanya, nggak usah. Ngasih aja. Jadi kalau mau ngasih sarapan pagi nggak usah ditanya atau sarapan tacan, nggak usah. Siapaan aja sarapannya. Demi singgah sarapan kupat tahu ge sok di suguhan lengkung raos mah. Nggak ada cool deh. Nggak apa-apa tuh kan kebahagiaan. Gitu. Inilah saya kasih tahu lah. Jangan banyak basa-basi kalau ingin berbagi. Ya, banyak basa-basi itu ujungnya jadi basi. Nah, kalau hati sudah mengatakan bantu, ada dorongan dari dalam, jangan dilarang. Itu pasti keberkahan itu. Jadi kalau hati bilang, udah ada dorongan, bantu, kasih. Dan itu dorongan bukan dari sini lagi, dari sini, aduh itu mah udah jelas berkah. Dan kalau kalian gak melakukan itu, kalian sedang menunda keberkahan Tuhan. Jadi ternyata Allah itu ya mau ngasih sesuatu juga ada trik-triknya itu. Coba dulu kata Allah didatangkan orang ke rumah kita. Kemudian ada dorongan dari sini, sudah dorongan dari Allah sebetulnya, tapi kita tidak melakukan. Ah, geus we cek Allah teh. Sakitu we rezekina. Paham? Paham apa tidak? Oke. Baik, sekarang kita lanjut dulu deh ayat yang kedua. Karena komputernya mati, jadi silakan lihat HP aja. Baru ayat pertama kan? Alam nasroh laka sodro. Ulangi lagi artinya apa? Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Sudah sekarang dilapangkan? Sudah nggak dilapangkan? Ini sedang dilapangkan ini, sedang dilapangkan, kesadaranmu sedang dilapangkan. Sudah bilang. Sudah. Jadi keluar dari sini, tolong ke lapangan dada ini jangan disempitkan lagi. Karena sekarang sudah dilapangkan, sudah dikasih pengertian. Ya. Tadi pagi saya nulis satu artikel, udah baca belum di WA Group? Ya. Tentang menyerahkan apa yang ada. Sebenarnya intinya apa? Hidup bukan dengan apa yang seharusnya, tapi hidup dengan apa yang ada. Itu udah saya sampaikan, itu juga bisa meluaskan. Yang keempat, cobalah kalau kita sekarang ini sudah mengalami rutinitas. Misalkan sholat udah rutin, tahajud sudah rutin, bangun malam sudah rutin, ngaji sudah rutin. Coba dicek. Apakah rutinitas itu memberikan kesadaran baru atau kepuasan pada kita atau tidak? Kalau itu tidak, kalian sedang buang-buang waktu. Nanti harus latihan deh. Akhirnya sekarang ini kan kita dijebak oleh pikiran kita. Pokoknya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, gitu. Rakaat mana yang membuat kita jadi sadar kita pun nggak tahu. Karena yang dibaca juga nggak sadar kan, betul? Mulai dari takbir sampai salam itu nggak sadar. Pokoknya alhamdulillah, terus beres sholat. Nah kalau itu terjadi, tolong diperiksa. Kalau itu terjadi sebetulnya kita sedang buang-buang waktu. Cobalah. Saya bukan ngajarkan ini ya. Cobalah sesekali sholat itu tidak usah cepat-cepat, gitu, dinikmati. Ya, walaupun mungkin dari 4 rakaat itu sholat duhur yang dinikmati 1 rakaat itu lebih bagus dari 4-4-nya tidak dinikmati. Dinikmati mulai baca takbirnya dinikmati, akbarnya Allah tuh karasa. Waktu baca doa iftitah tuh terasa. Inni wajjahtu wajhiya lillati karasa. Menghadapkan wajah batin kepada Allahnya itu terasa. Syukur-syukur kalau udah bisa. Bukan terasa lagi nyata. Wajah Allah nanti ayat, payunan. Keren ya teman-teman. Waktu bilang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bizalika umirtu. Wa bizalika umirtu. Wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Bergetar tuh seluruh sel dalam tubuh. Bagaimana kalau tidak 1 rakaat? Saya hanya ingin fokus aja di doa iftitah. Itu bagus daripada tidak sama sekali. Rek domen teh doa iftitah nawe.
Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu artinya kan? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu artinya kan? Eta sakitu dibaca unggal poe. Dan aku akan sucikan engkau ya Allah pagi dan petang. Aku akan sucikan engkau ya Allah pagi dan petang. Tanya pada dirimu. Apakah engkau sudah mensucikan Allah pagi dan petang? Gimana cara menyucikan Allah? Sudah tahu caranya? Allah itu gak perlu disucikan, dia udah maha suci. Yang perlu disucikan itu adalah dirimu, jiwa-jiwa yang ada dalam dirimu. Gimana cara menyucikannya? Tenggelamkan jiwamu itu yang namanya nur insan itu pada Nurullah dan Nur Muhammad. Makanya harus tahu cara meniti ke dalam diri, minimal pagi dan petang. Jadi tidak mungkin piring bisa disucikan kalau tidak ditenggelamkan dalam air. Mual bersih, lamun tadi kucuburkan kanu cai mah. Jiwa kita tidak akan bersih kalau tidak ditenggelamkan dalam lautan cahayanya. Sudah bisa belum? Ya, yang sudah bisa teruskan. Yang belum bisa, buru-buru diajar. Makanya waktu bilang, wa subhanallahi bukratan wa asila, bisa nangis. Apa yang sudah kita lakukan pagi, apa yang kita sudah lakukan petang, ketika dia menampakkan diri bertajalli di puncak kesadaran kita, masih teringat. Itu baru sampai situ aja udah nangis. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aduh, itu aja udah berat. Apalagi kalimat berikutnya, inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aduh, itu pengakuan yang luar biasa. Sesungguhnya aku bukan orang-orang yang musyrik lagi ya Allah. Aku tidak menduakan engkau lagi ya Allah. Malu ya habis sholat. Masih mencemaskan rezeki. Masih mengkhawatirkan hari esok. Masih takut kekurangan. Padahal baru aja bilang. Wa ma ana minal musyrikin. Abdi masanis jami musyrik deh ya Allah. Tidak menduakan engkau. Tidak selingkuh lagi kepadamu. Hanya engkau tujuanku ya Allah. Hanya engkau, aku yakin. Kehadiranmu sudah cukup bagiku. Tapi masih ragu-ragu. Kacau salatnya kayak gitu. Tambah lagi, lebih kacau lagi. Bilangnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Kenceng banget. Aku siap menerima apapun perintahmu ya Allah. Itulah hidup apa adanya itu sebetulnya menerima perintahnya dengan tulus. Hidup dengan apa yang seharusnya itu sebenarnya kita sedang melawan perintahnya. Kuduna ge lain gitu. Itu melawan. Ya. Nah, para sahabat, mumpung masih sehat, coba aktif. Karena nanti begitu kita sudah tidak seperti sekarang lagi, kepasipan itu akan membuat kita semakin cepat untuk menua. Makanya saya sering mengatakan, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan, jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu. Kan gitu. Jadi artinya bukan terus harus muda, bukan. Tetapi maksudnya, ya jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu itu. Mumpung masih bisa melakukan sesuatu, lakukanlah sekarang. Mumpung masih diberi kesempatan untuk bisa nembah jati pagi petang, lakukanlah sekarang. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih sehat. Kan jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah masa kuatmu sebelum datang masa lemahmu. Jagalah hidupmu sebelum datang masa matimu. Keren banget itu pepatah Rasul itu. Sebetulnya beliau ingin memberikan satu pesan yang sangat tajam ya kepada kita untuk memanfaatkan kehidupan. Selanjutnya, ingat, potensi kita itu tanpa batas. Catat itu. Potensi diri kita itu tanpa batas. Semua batasan-batasan berasal dari diri palsu kita. Sekarang saya katakan potensi kita itu tanpa batas. Jangan dibatasi. Kalau kita sudah menyadari yang 6 tadi, saksikan saya. Kita bisa meraih
apapun dengan upaya yang sedikit. Kita bisa meraih apapun dengan upaya yang sedikit. Tidak usah kerja keras. Jadi mohon maaf, ada orang yang untuk makan saja sehari perlu kerja keras. Itu ada yang salah. Orang yang sudah berada di kesadaran ini menjalankan yang 6 tadi. 1 berbagi, 2 mengungkapkan cinta, 3 bisa menerima yang ada, yang keempat bisa mendapatkan pemuasan dalam hidup, bukan sekedar rutinitas. Yang kelima, kesehatan dia itu digunakan untuk aktif. Yang keenam, dia sadar dengan potensi yang tanpa batas pada dirinya. Maka dia akan dapat yang ketujuh. Apa itu? Yang ketujuh adalah dia akan meraih apapun yang diinginkannya tanpa harus bekerja keras. Bisa, bisa. Bisa, sangat bisa. Baik, kita lanjutkan. Baru ayat yang pertama. Alam nasroh laka sodro. Sudah diluaskan sekarang kesadaranmu? Sudah? Udah sadar sekarang? Sadar. Sadar kalau diri saya potensinya tanpa batas. Sadar, oh sebetulnya meraih sesuatu tuh gak perlu kerja keras loh. Gimana caranya? Kesadaranmu. Kesadaranmu. Gunakan kekuatan positif yang ada pada dirimu. Banyak gak orang yang untuk meraih sesuatu itu harus bekerja keras? Banyak? Itu karena dia kerja pakai otot. Ada gak orang yang kerjanya pakai otak? Itu juga kerja cerdas, tetapi hasilnya masih pas. Ada kerja yang hasilnya tanpa batas. Apa itu? Kerja pakai kesadaran. Itu namanya kerja ikhlas. Makanya kalau hasilnya ingin tanpa batas, kerjanya harus kerja ikhlas. Gimana cara kerja ikhlas? Itu harus belajar. Belajar menemukan diri sejati dulu. Sebelum kita menemukan siapa diri kita, ikhlas itu masih jauh. Masih transaksional. Betul nggak? Lihat tuh, sekarang banyak sekali berita tentang ya bersedekah yang tadinya ingin dapat banyak malah jadi zong. Kenapa? Dari awal niatnya udah nggak benar. Dan diajarkan supaya niatnya juga nggak benar. Transaksional. Jadi itu lupa ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Gitu. Baik, yang kedua. Wa wada'na anka wizraka. Dan kami pun telah membebaskan beban darimu. Lihat saya semua. Beban-beban hidup itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari pikiran. Silahkan kau percaya dirimu sebagai pikiran, bebanmu akan semakin berat. Tapi begitu kita jadi penonton bagi pikiran. Masih ingat lagu saya kemarin kan? Ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku. Kabut itu ada putih, ada hitam. Dua-duanya juga menghalangi matahari. Ingat, diriku bukan kabut putih, bukan kabut hitam. Diriku yang sebenarnya adalah langit biru. Aku menerima yang putih, aku menerima yang hitam. Karena aku bukan kabut. Aku adalah langit biru. Berarti kalau aku langit biru, aku bukan pikiran. Aku adalah kesadaran. Aku adalah pemerhati bagi pikiran. Coba. Makanya kan lagu itu keren banget, ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat, hitam berarak mengelilingi matahari. Jadi begitu kita jadi kabut, ya sudah. Kabut itu akan mengelilingi matahari. Matahari rohani kita tidak nampak lagi. Jiwa kita menjadi terkurung, tidak terdapat. Tidak ada proses fotosintesis jiwa di situ. Ini saya tidak berbicara proses fotosintesis materi, proses fotosintesis jiwa. Mataharinya bukan matahari itu lagi, matahari rohani yang ada di sini. Kalau sudah caang di sini, proses fotosintesis jiwa hadir, maka seluruh tanaman jiwa, kesabaran, kearifan akan muncul. Ya, gitu. Jadi oleh karena itu maka kita jangan jadi kabut ya, jadi langit biru aja. Begitu jadi kabut, langsung tarik, itu bukan aku. Itu diri palsuku, aku bukan itu. Segera jadi pengamat bagi pikiran, keren banget. Ya. Alam nasroh laka sadroka wa wada'na anka wizroka. Ini K-nya saya baca supaya jelas, K itu kamu. K itu dirimu, ya. Dan Allah mengatakan, dan kami pun telah membebaskan beban darimu. Lihat saya semua. Begitu kita sadar diri kita bukan pikiran, hilang gak beban? Hilang gak baik buruk? Hilang gak benar salah? Tidak ada beban. Jadi sekarang saya ulangi lagi, beban berasal dari apa? Dari diri yang mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Lihat ya, semua orang, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, belum tentu bahagia loh.
Belum tentu. Selama dia mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran, harta sebanyak apapun belum tentu dia bahagia. Komo atau bukan duit mah. Ya. Makanya kuncinya sederhana. Begitu kita sedang mengidentifikasi diri sebagai pikiran, langsung lain orang eta mah. Orang nusannya nama lain eta. Gitu. Buru-buru. Kita yang sebenarnya tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian. Kita yang sebenarnya abadi, sabadi ilahi. Sadari itu. Senyum aja menghadapi apapun. Tidak ada yang menakutkan. Ini udah tingkat tinggi nih ngaji. Ya. Berikutnya apa? Allazi an qadadah. Itulah yang membuat kamu selama ini terbebani punggungmu. Ini udah pada bengkok-bengkok nih punggungnya. Karena semua jadi beban. Hidup yang 5 hari kerja keras, di akhir pekan piknik 1 minggu, itu hidup yang tidak layak dihidupi. Berarti yang 5 hari itu kalian gak bahagia. Hidup yang layak dihidupi itu setiap saat bahagia. Semua hari adalah hari libur. Kade ulah nepi ka teu gawe. Semua hari libur itu artinya setiap hari selalu membuat ya bahagia. Apalagi kerja keras ya selama 11 bulan, akhir tahun piknik cenah supaya bahagia. Bohong. Piknik mah. Piknik weh iraha wae. Da teu kedah jauh piknik mah. Ke Jelekong aja piknik tuh. Makan di daun pisang aja nasi liwet enak. Betul? Iya, di mana hatinya? Kalau hati dan pikirannya, ya kalau bisa ke Bali nggak apa-apa ke Bali. Kalau bisa jalan-jalan ke Jepang ya nggak apa-apa. Ya, saya doakan ya. Tong di Jelekong wae. Ya, kemudian Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikraka. Apa artinya? Dan sesungguhnya aku sudah meninggikan ingatanmu. Nah, ingatan yang ditinggikan oleh Allah itu adalah ingatan yang melampaui ingatan, pikiran yang melampaui pikiran, kecerdasan yang melampaui kecerdasan. Itulah kesadaran. Kalau baca di sini ya, terjemahan yang ada, wa rafa'na laka dzikraka. Apa artinya katanya? Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Zikir jadi sebutan. Lihat saya semuanya. Ya, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya apa? Aku telah meninggikan ingatanmu. Ingatan yang paling tinggi adalah ingatan kepada Allah. Siapa yang bisa ingat kepada Allah? Yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Nucanya homa moal bisa emut. Dan tidak mungkin kita mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Syarat sahnya ingat itu harus tahu dong yang diingat. Jadi yang baru nyebut-nyebut subhanallah, Allahu akbar, la ilaha, can ingat ya. Itu baru nyebut. Kalian baca setiap salat subhanallah subhanallah 33 itu yang pakai gini kan? Itu menyebut, bukan ingat. Kalau nyebut mah ada suaranya di dia tah. Kalau ingat mah enggak ada suaranya, di batin. Coba sekarang ingat sama orang tua kita. Ada suaranya? Tuh, ingat mah enggak ada suaranya. Aneh, bilangnya ingat tetapi ada suaranya. La ilaha illallah. La ilaha. Eta naon? Nyebut. Nah, jadi ingat. Itu bukan zikir, itu mah wiridan. Apakah orang yang wirid itu ingat sama Allah? Belum tentu. Dan lu ingat mata ribut. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku aku angkat ingatanmu, aku tinggikan ingatanmu. Jadi orang yang sudah ditinggikan ingatannya oleh Allah, sudah bukan pikiran lagi, bukan tubuh lagi. Dia sudah menjadi kesadaran tertinggi. Disebutnya juga kesadaran murni. Nama tak bernama, rasa tanpa rasa, wajah tak berwajah, kata tanpa suara.